Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi hari Jumat 1 Mei 2020 dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menjumpai pembacaan firman Tuhan dari buku Mazmur pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang terakhir, ayat 15. Di situ perikopnya diburu dengan tidak bersalah. Doa Daud, dengarlah Tuhan, perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telinga padaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat-tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku, ya Tuhan, dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengungkapkan isi hatinya ketika di dalam suatu pergumulan, suatu masalah. Dia katakan pada ayat yang ke-7 yang menjadi perhatian kita, peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ini merupakan suatu kebutuhan Daud, bahwa dia membutuhkan perlindungan yang luar biasa, karena dia menganggap dirinya biarlah dipelihara seperti biji mata. Kita tahu biji mata salah satu indera yang sangat-sangat penting yang kita miliki. Dari 5 indera yang lain, mata yang paling penting. Orang bisa membaca karena ada mata. Walaupun telinganya tidak bisa mendengar, dia bisa membaca mulut orang, gerakan orang. Dia bisa membaca keberadaan orang hanya dengan matanya. Itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Nah, Daud katakan, peliharalah aku seperti biji matamu. Suatu kebutuhan yang luar biasa yang diungkapkan oleh Daud di dalam pergumulan dan masalah yang dihadapinya. Karena dia ingatkan kepada Tuhan, aku adalah berdiri dan tetap pada kehendak Tuhan. Aku tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan.
Karena dia katakan, berilah telingaku dan doaku, dengarlah perkara yang benar, karena daripadamu ya datang penghakiman. Bagaimana dia menceritakan dia berada dalam satu posisi yang tidak bersalah. Dia berada dalam satu posisi yang tidak merugikan dirinya, tetapi dia ada dalam bahaya. Sebab itu dikatakan, Tuhan, lindungi dan peliharalah aku seperti biji matamu. Adalah suatu kebutuhan yang luar biasa. Di dalam keadaan yang begitu susah, di dalam keadaan yang begitu terjepit, dia berkata, peliharalah aku seperti biji mataku. Karena kita menyadari, Daud tidak dapat berbuat apa-apa. Daud hanya bertahan di dalam hidup yang benar. Ini adalah hal yang penting buat saya dan saudara dalam menjaga kehidupan kita, agar mendapatkan perlindungan seperti biji mata Tuhan. Banyak orang senang ketika dia mendengar Tuhan mau menjaga dirinya seperti biji mata Allah. Tapi mungkinkah biji mata Allah melakukan yang salah? Melakukan yang tidak benar, hidup di dalam keadaan yang tidak sesuai dengan ketetapan firman Tuhan? Daud katakan semua ini karena dia hidup di dalam kebenaran. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia menjaga dirinya terhadap kelakuan-kelakuan kekerasan. Di dalam ayat yang kelima, tentang perbuatan manusia tentu sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Daud punya alasan untuk dipelihara karena dia melakukan firman Tuhan. Dia menjaga dirinya dari yang jahat. Nah, kita sebagai orang percaya, kita hidup di zaman seperti ini, di mana kejahatan, Alkitab dengan jelas katakan, akan bertambah jahat, akan bertambah. Kesukaran akan bertambah di depan kita. Kita tidak punya kekuatan untuk melindungi diri kita, selain kita membekali diri kita dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak Allah. Apa yang dikatakan oleh Daud sendiri dalam Mazmur 32 ayat 10. Sebagai ayat yang terakhir dia katakan, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kita melihat bahwa dalam keadaan yang terjepit, di dalam keadaan yang tidak aman, ternyata Tuhan mampu memelihara seperti biji matanya karena kebenaran yang dipelihara dalam diri orang percaya. Sebab itu, mari kita mau masuk di dalam doa. Kiranya Tuhan melindungi kita di hari-hari ini dalam situasi seperti ini, seperti Tuhan menjaga biji matanya, karena kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Kemari kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur, karena kami percaya Engkau selalu mau menyertai, bahkan Engkau selalu mau melindungi kami, seperti Engkau jaga biji matamu. Sebab itu Bapa, tolong kami sebagai umat Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjaga hati kami, pikiran kami dari hal-hal yang tidak berkenan, supaya kami dapatkan perlindungan dari Tuhan. Walaupun kami ada di padang belantara yang tandus dan auman yang ganas, tapi kami tetap percaya Engkau menjaga kami seperti biji matamu. Dari bencana-bencana yang sedang melanda, dari situasi yang makin sulit sekalipun, Tuhan tetap perlindungan bagi kami. Sebab itu pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya setiap hari dan hari ini kami mulai dengan kebenaran firman Tuhan, untuk kami dapatkan jaminan perlindungan dari-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada hari yang baru ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara telah menikmati berkat dari video renungan ini,
supaya jangan dibiarkan begitu, tapi dibagikan kepada saudara-saudara yang lain, biarlah mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.